Waspadalah terhadap fenomen Thomas zaman ini. Siapakah Thomas zaman ini? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang hari ini, pagi ini mendapat giliran misa kedua. Anak-anak menghadiri misa dan secara khusus kelompok doa kerahiman ilahi yang Tuhan kasihi. Tokoh Thomas Rasul, dia sering dilihat sebagai simbol personifikasi dari orang-orang yang tidak lekas percaya. Begitulah kita sering dengar dalam ungkapan-ungkapan. Misalnya, kok Thomas kah? Kok Thomas kah? Pertanyaan ini disampaikan kepada orang yang kalau kita cerita sesuatu dan dia tidak percaya, spontan orang bilang, kok Thomas kah? Nah, agar Thomas Rasul tidak dipojokkan terus, saya mengajak kita coba memahami posisi Thomas. Mengapa dia berlaku demikian? Mari kita lihat. Thomas, dia adalah salah satu dari 12 rasul. Sebagai salah satu dari rasul Yesus, Thomas mempunyai setumpuk bayangan. Thomas mempunyai sejumlah impian. Thomas mempunyai segudang angan-angan tentang tokoh Yesus sebagai Mesias duniawi, Mesias politis. Sama seperti semua orang Yahudi pada umumnya, Thomas berharap bahwa Yesus Mesias, dia menggantikan posisi Raja Daud. Begitulah, Yesus akan mendirikan kerajaan mesianis. Pasukan tempur akan dibangun sesegera mungkin. Dan sebagai Mesias, Yesus akan memimpin pasukan tempur itu. Dan orang Yahudi akan maju menyerbu Imperium Romanum. Maka seperti Daud kecil mengalahkan Goliat, raksasa Filistin itu, begitulah Yesus Mesias akan menghimpun orang-orang kecil Yahudi. Mereka akan mengalahkan kekaisaran Roma. Itu angan-angan. Dan kerajaan Daud akan dibangun kembali. Pandangan Thomas ini dimiliki oleh hampir semua rasul. Mereka tidak memahami bahwa Yesus Mesias adalah tokoh rohani, Mesias pembebas perbudakan rohani. Harap sampai di sini umat masih mengikuti jalan pikiran. Maka tatkala mereka bertemu pengalaman salib, ternyata Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Ternyata Yesus didera, diludahi, ditempeleng. Ternyata Yesus diadili sebagai penjahat. Ternyata Yesus pikul salib. Ternyata Yesus digantung di salib dan wafat di salib.
Mereka terkaget-kaget. Hah? Ini Mesias kah? Ini Mesias kita kah? Coba bayangkan kondisi batin 12 murid termasuk Thomas. Hari ini Injil bercerita, selain mereka takut jangan-jangan nanti mereka juga ditangkap dan diperlakukan seperti Yesus, para murid berada di sebuah tempat ketakutan, kehilangan arah. Mereka menutup diri, berdiam di ruangan tertutup. Dan dalam situasi dan kondisi seperti ini, Yesus datang dan menyapa, damai sejahtera bagimu. Ini sapaan cocok untuk para penakut. Kemudian Yesus memperlihatkan tangannya yang berlobang. Yesus memperlihatkan lambungnya yang terluka. Sayang, saat Yesus datang, Thomas tidak ada. Thomas tidak ada di ruangan itu. Saat Thomas pulang, para murid cerita, Thomas, tadi kami bertemu Yesus. Yesus yang tersalib itu ternyata dia sudah bangkit. Dan Thomas bilang apa? Apa kamu bilang? Bangkit? Cerita omong kosong apa ini? Sebelum aku melihat sendiri bekas paku pada tangannya, sebelum aku menaruh tanganku pada bekas luka di tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku pada bekas luka di lambung itu, aku tidak percaya. Delapan hari kemudian, hari ini, pagi ini, para murid masih dalam ketakutan berkumpul. Thomas ada. Thomas ada bersama mereka. Dan tiba-tiba Yesus muncul dalam kelompok. Tidak omong banyak, langsung menuju ke Thomas. Thomas, kemarilah. Mendekatlah padaku. Dekatlah, dekat. Ini tanganku yang terluka. Ini lambungku yang terluka. Kau sudah lihat? Sudah? Sini. Letakkan tanganmu pada luka di telapak tanganku. Ayo, silakan. Cucukkan jarimu ke dalam lambungku yang berlobang ini. Ayo, silakan. Sudah? Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, secara khusus kelompok doa kerahiman ilahi. Hari Minggu kerahiman ilahi ini dengan moto Yesus engkaulah andalanku, aku berharap padamu. Kalau kisah Thomas ini dalam Injil kita kaitkan dengan moto Yesus engkaulah andalanku, aku berharap padamu, maka kira-kira apa pesan untuk kita umat paroki katedral? Secara khusus pesan untuk kelompok doa kerahiman ilahi. Pastormu menyampaikan satu pesan. Pesannya apa? Waspadalah terhadap fenomen Thomas zaman ini. Siapakah Thomas zaman ini? Itulah orang-orang
yang runtuh mental saat menghadapi badai kehidupan ini. Itulah orang-orang yang gampang down dan menyerah menghadapi masalah dalam hidupnya. Itulah orang-orang yang kalah dan menghilang saat tantangan itu mendatangi hidup mereka. Itulah orang-orang yang sama seperti Thomas yang hilang harapan saat Yesus wafat di salib. Begitulah banyak dari antara kita pernah masuk dalam situasi Thomas, situasi badai kehidupan, situasi salib. Lalu saat kita di gereja, kita berseru, haleluya, puji Tuhan, Yesus engkaulah andalanku. Iyo, saat dia pulang ke rumah, saat ia berada di masyarakat, saat ia berada di tempat kerja, saat menghadapi masalah berat, menyangkut hidup perkawinan misalnya, menghadapi masalah PHK, non-job, jobless misalnya, saat menghadapi masalah kesulitan uang misalnya, saat menghadapi masalah putus cinta dengan pacar misalnya, tidak ada jalan keluar, semua jadi gelap, putus asa, hilang arah, down. Di sini kita seperti Thomas, hilang kepercayaan, bahkan Tuhan tidak punya tempat di hati kita. Boleh cek. Boleh cek. Di saat badai itu datang seperti dihadapi oleh Thomas, hilang pegangan. Syukur. Cerita hari ini dalam Injil, kisah Thomas sungguh melegakan. Di saat-saat genting hidupmu, di saat badai hidupmu, ingatlah, seperti Thomas, Yesus akan datang, Yesus akan hadir, dan dia akan menyapa engkau, sama seperti dia menyapa para murid dan menyapa Thomas. Damai sejahtera bagimu. Dan sama seperti Yesus menenangkan kondisi batin gelisah dari Thomas dan para rasul, yakinlah, percayalah bahwa Yesus yang sama, dia akan hadir di dalam kegelisahan hidup perkawinanmu. Yesus yang sama akan hadir di kegalauan putus cintamu. Yesus yang sama akan hadir dalam masalah PHK-mu. Yesus yang sama akan hadir dalam pergumulan rumah tanggamu. Karena dia Allah yang Maha Rahim. Sama seperti Yesus mengalahkan derita dan maut, begitulah engkau jangan kalah terhadap derita yang menderamu selama ini. Derita karena masalah berhenti dari kerja, derita karena masalah keuangan rumah tangga, derita karena beban yang datang silih berganti. Katakan dan serukan dengan iman, sekali lagi dengan iman, seperti kita dengar dalam bacaan kedua dan bacaan Injil. Yesus, engkaulah andalanku, aku berharap padamu. Yesus, engkaulah harapanku, aku mengandalkanmu. Sesudah engkau berseru demikian, sesudah engkau mengatakan demikian, lihat, tunggu apa yang Yesus akan lakukan untukmu.
Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kelompok kerahiman ilahi, kelompok doa kerahiman ilahi, Anda adalah contoh. Jadilah figur orang-orang yang dalam keadaan putus asa tidak kalah, tidak menyerah, tidak lari dari masalah. Hadapi dengan iman dan memenangkan pergumulan itu. Anda adalah contoh. Tunjukkan kepada kami umat paroki bahwa dalam keadaan kegalauan model Thomas, Yesus selalu hadir dan memberikan kekuatan dan ketabahan. Kita punya moto yang hebat. Yesus, engkaulah andalanku, aku berharap padamu. Wartakan itu kepada umat paroki. Kita punya moto yang dahsyat. Yesus, engkaulah harapanku, aku mengandalkanmu. Wartakan itu kepada umat paroki. Semoga umat paroki dengan adanya kelompok doa ini, banyak orang juga tergerak untuk bergabung dan kita menjadi saksi Injil untuk mengatakan kepada dunia bahwa kesulitan, bencana dan masalah bukanlah kata akhir. Sebab iman kita membuat kita kuat untuk menghadapi setiap masalah dalam hidup kita. Selamat hari Minggu kedua Paskah. Selamat hari Minggu kerahiman ilahi. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati paroki kita. Amin.